semua manusia, apapun keturunannya, menurut saya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Muhammad jadad kau jadi, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi dan memberatkan menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan, tampar aja saya bilang. Tempeleng aja. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, ya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang aku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi? Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau. Dan itu bahaya. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan. Kanaan itu, anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Ayo anakku naiklah di atas perahu.
Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat, ya, inna akramakum minallahi atqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, yaitu kitab syarah daripada kitab Safinatun Najah, menjelaskan tentang keluarga Muhammad, Alu Muhammadin. Keluarga Nabi Muhammad itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sebuah hadis adalah semua orang yang bertakwa. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad itu adalah seluruh orang yang bertakwa. Ini di dalam makom doa. Bahkan bukan hanya orang yang bertakwa saja, termasuk juga orang yang bermaksiat. Karena orang yang bermaksiat itu lebih membutuhkan doa daripada yang lainnya. Adapun dalam makom zakat, yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pertanyaannya adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar, yaitu Bapak Menteri Agama. Kalau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada DNA-nya Nabi, ada genetiknya Nabi. Pertanyaannya itu Bahar Smith itu DNA-nya itu benar-benar ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ke Bani Hashim, ke Bani Muthalib, atau malah DNA-nya itu ke Abu Jahal atau Abu Lahab. Perlu diketahui, Iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga itu bukan karena melakukan dosa mencuri, bukan karena dosa membunuh, bukan karena dosa berzina, bukan karena dosa korupsi, bukan karena dosa-dosa yang lain, tetapi karena sifat aba wastakbaro, takabur, sombong. Itulah yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, seharusnya orang-orang yang mengklaim atau mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mempunyai genetik dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, termasuk mempunyai turunan sifat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tawadu, rendah hati, tidak merendahkan orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tidak merasa diri lebih unggul dari orang lain karena nasabnya. Karena sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Menteri Agama, anaknya Nabi Nuh saja itu tidak termasuk keluarganya Nabi Nuh kalau anaknya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang kita sebagai umat Islam ini sudah harus mulai berpikir secara rasional, berpikir yang masuk akal. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlaknya justru tidak meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan benarkah mereka itu mempunyai genetik, mempunyai DNA-nya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu kita berdebat panjang lebar ini, Masya Allah. Akhirnya ntar berantem, muhibin sama Rasulullah. Ente tega, Bib. Ente tega. Kalau ada umat Islam ini berkelahi. Masya Allah, na'udzubillah, Bib. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita gentleman, sportif, oh ya,
buat tes DNA. Ya kan lu Habib Rizik pernah bilang di depan rambut Rasulullah SAW, barang siapa yang mau ngaku-ngaku turunan Nabi, ya tes DNA nih. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Beb, jejak digital nggak hilang, Beb. Bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu, Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih, siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, lo kemana katanya. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Saudara, sekarang saya mau tanya. Nih, tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia. Bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian. Diam, saudara. Taruh. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Robito untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak?
Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Diam saudara. Taruh dulu.